Assalamualaikum sahabat kisah senja. Hari ini saya akan menceritakan kisah cerita tentang seekor burung yang mengubah hidup seseorang. Kisah ini tentang seorang anak pemulung kecil bernama Fahri. Di tengah kerasnya hidup, ia menemukan seekor gagak hitam terluka yang ternyata membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kisah ini penuh dengan haru, petualangan, dan pelajaran hidup yang mendalam. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah. Di sebuah kota kecil yang penuh hiruk-pikuk kehidupan, terdapat sebuah sudut terlupakan di pinggiran kota. Sudut itu jauh dari keramaian, hanya berupa gubuk-gubuk reot dan jalanan tanah berbatu. Di sana, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Fahri, seorang bocah berusia 12 tahun dengan mata penuh semangat, meskipun hidupnya jauh dari kemewahan. Fahri tinggal bersama ayahnya, Pak Mahmud, seorang pemulung tua yang setiap hari bekerja keras untuk mencari rezeki di antara tumpukan sampah. Tak ada ibu di sisi mereka. Fahri tak pernah mengenal sosok ibunya yang telah meninggal dunia ketika ia masih bayi. Meski keadaan memaksa mereka hidup dalam kesederhanaan, Fahri tidak pernah mengeluh. Ia selalu bangun sebelum fajar menyingsing untuk membantu ayahnya mencari barang bekas yang bisa dijual demi sesuap nasi. Bagi Fahri, kebahagiaan adalah hal sederhana. Memiliki ayah yang menyayanginya dan harapan akan hari esok yang lebih baik. Di setiap sudut kota yang indah, ada kehidupan seperti milik Fahri yang sering luput dari perhatian. Mereka yang terpinggirkan oleh nasib tetap bertahan dengan segala keterbatasan. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kardus bekas dan seng berkarat, dengan dinding yang sering berlubang diterpa angin. Atapnya bocor, terutama ketika hujan turun deras, membuat lantai tanah menjadi becek dan dingin. Namun, di mata Fahri, rumah itu adalah istana kecil yang selalu memberinya kehangatan. Meskipun kadang perutnya keroncongan, Fahri tahu bahwa ayahnya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Pak Mahmud adalah sosok ayah yang penyabar dan penuh cinta. Ia sering menghibur Fahri dengan cerita-cerita masa kecilnya yang penuh petualangan, membuat Fahri berangan-angan tentang dunia yang lebih baik suatu hari nanti. Suatu pagi yang dingin, ketika langit masih berwarna kelabu dan embun menyelimuti rerumputan liar di sekitar gubuknya, Fahri bangun lebih awal dari biasanya. Ayahnya masih terlelap, napasnya terdengar berat akibat lelah bekerja seharian kemarin. Dengan hati-hati, Fahri mengambil karung besar yang biasa ia gunakan untuk memulung. "Biar aku duluan, ayah bisa menyusul nanti," gumamnya pelan sambil tersenyum kecil. Fahri menyusuri jalan kecil berdebu yang menuju ke tempat pembuangan sampah di pinggir kota. Jalan itu sudah sangat familiar baginya, dengan setiap batu dan lubang yang seringkali ia hindari. Sepanjang perjalanan, Fahri ditemani suara ayam berkokok dan beberapa kendaraan tua yang berderak melewatinya. Sampai di tempat pembuangan sampah, Fahri disambut pemandangan yang biasa. Gunungan sampah menjulang tinggi, dengan lalat-lalat berterbangan dan bau menyengat yang menusuk hidung. Namun, bagi Fahri, tempat itu adalah ladang emas yang selalu memberikan harapan. Di sanalah ia bisa menemukan barang-barang bekas seperti botol plastik, kardus, atau kaleng, yang kemudian dijual ke pengepul. Fahri menggenggam tongkat kecil yang sering ia gunakan untuk menggali tumpukan sampah, lalu mulai bekerja. Hari ini harus dapat banyak, batinnya sambil memulai pencarian. Tubuh kecilnya bergerak lincah, memindahkan kardus ke satu sisi dan menyortir botol-botol plastik yang masih bisa digunakan. Namun, di tengah pencariannya, Fahri melihat sesuatu yang aneh. Di antara tumpukan sampah yang menjulang tinggi, sesuatu tampak bergerak pelan. Sekilas, ia mengira itu hanya kantong plastik yang tertiup angin. Tetapi ketika diperhatikan lagi, benda itu ternyata adalah seekor gagak hitam. Gagak itu tampak lemah, dengan salah satu sayapnya terluka dan penuh noda darah. Fahri langsung menghentikan pekerjaannya dan mendekati burung itu. "Kasihan sekali kau ini. Apa yang terjadi padamu?" gumam Fahri sambil jongkok di dekatnya. Burung itu tidak bergerak agresif, seolah tahu bahwa Fahri datang dengan niat baik. Dengan hati-hati, Fahri mengulurkan tangannya untuk mengangkat burung itu. Sayapnya terasa kaku, dan matanya yang hitam tajam hanya menatap Fahri seakan meminta pertolongan. Fahri memutuskan untuk membawa burung itu pulang. Di sepanjang perjalanan,
Ia memegang gagak itu dengan sangat hati-hati, takut jika luka di sayapnya bertambah parah. "Tenang saja, nanti aku akan merawatmu," bisiknya lembut. Meski lelah karena sudah berjalan jauh, Fahri merasa hatinya dipenuhi semangat baru. Ia merasa seperti menemukan sahabat kecil di tengah kehidupannya yang sunyi. Ketika sampai di rumah, ayahnya langsung bertanya, "Dari mana kau bawa burung itu, Nak?" Fahri menjelaskan apa yang terjadi, dan meskipun sedikit bingung, Pak Mahmud hanya tersenyum bijak. "Rawatlah dia, Nak, siapa tahu." Fahri merasa senang dengan izin ayahnya. Ia segera mencari kain bekas dan secangkir air untuk membersihkan luka gagak tersebut. Dengan penuh kelembutan, Fahri membasuh sayap gagak hitam yang terluka. Burung itu tidak memberontak sama sekali, seolah mempercayai Fahri sepenuhnya. "Kau pasti lapar, ya?" tanya Fahri sambil mengambil sisa nasi di dapur kecil mereka. Fahri menaruh nasi itu di dekat burung tersebut. Meskipun awalnya ragu, gagak itu akhirnya mematuk nasi dengan perlahan. Melihat burung itu mulai makan, senyum bahagia merekah di wajah Fahri. Baginya, merawat gagak ini adalah seperti merawat harapan kecil di dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Fahri semakin dekat dengan burung gagak hitam itu. Burung itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka di sayapnya mulai mengering, dan bulu hitamnya tampak lebih mengkilap dari sebelumnya. Fahri memberinya nama Si Hitam. Sederhana, namun penuh makna bagi Fahri. Setiap kali Fahri pulang dari memulung, burung itu seakan menyambutnya dengan tatapan penuh arti. Kadang, Si Hitam bahkan berusaha terbang ke pundaknya, meski masih kesulitan mengepakkan sayapnya sepenuhnya. Bagi Fahri, Si Hitam bukan hanya burung biasa, melainkan sahabat yang hadir di saat ia merasa paling kesepian. Pak Mahmud memerhatikan hubungan spesial antara anaknya dan Si Hitam. Di sela-sela istirahatnya, ia sering berkata, "Hidup ini penuh kejutan, Nak. Kadang, sesuatu yang kecil dan kita anggap tak berarti justru bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita." Fahri mendengarkan perkataan ayahnya dengan penuh semangat, seolah itu adalah petuah berharga yang harus diingat. Di malam-malam sepi, ketika angin dingin menerobos celah-celah dinding rumah, Fahri merenung sambil melihat Si Hitam tertidur. "Mungkin benar kata ayah. Kau pasti punya maksud kenapa datang padaku," bisik Fahri. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gunung dan menyisakan semburat jingga di langit, Fahri kembali pergi ke tempat pembuangan sampah. Kali ini, Si Hitam ikut menyertainya. Burung itu sudah mulai bisa mengepakkan sayapnya dengan lebih baik, meski belum bisa terbang jauh. Fahri berjalan sambil memunguti kardus dan botol bekas, seperti biasa. Namun, tiba-tiba Si Hitam berteriak keras dan terbang ke arah tumpukan sampah yang berada jauh di sudut tempat itu. "Hei, mau kemana kau?" teriak Fahri sambil berlari mengikuti burung itu. Si Hitam berhenti di atas sebuah tumpukan kardus besar yang terlihat berbeda dari biasanya. Fahri, yang penasaran, mendekat dan mulai membongkar tumpukan itu. Tangannya yang kecil tiba-tiba meraba sesuatu yang keras. Sebuah koper lusuh berwarna coklat tua. Jantung Fahri berdebar kencang. Dengan cepat, ia menyeret koper itu keluar dari tumpukan sampah dan membukanya. Mata Fahri membelalak tak percaya. Di dalam koper itu terdapat tumpukan uang kertas dalam jumlah yang sangat banyak. "Ya Allah, ini uang siapa?" gumam Fahri dengan tangan gemetar. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia berpikir tentang kesulitan hidup yang ia dan ayahnya alami setiap hari. Dengan uang itu, mereka bisa membangun rumah yang layak, membeli makanan yang enak, dan mungkin Fahri bisa bersekolah lagi. Namun di sisi lain, ia ingat perkataan ayahnya tentang pentingnya kejujuran. "Ini bukan milikku. Aku harus bertanya pada ayah," ujarnya mantap. Fahri segera menutup koper itu rapat-rapat dan mengangkatnya dengan susah payah. Si Hitam mengikuti Fahri dari belakang, seakan tahu bahwa koper itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Perjalanan pulang terasa sangat panjang bagi Fahri. Setiap langkahnya diiringi dengan perasaan cemas dan khawatir. Bagaimana jika ada orang jahat yang melihatnya? Bagaimana jika koper itu benar-benar milik orang yang sangat membutuhkan? Namun di balik ketakutannya, Fahri merasa lega. Ia yakin bahwa ayahnya akan tahu apa yang harus dilakukan. Setibanya di rumah, Fahri langsung memanggil Pak Mahmud. "Ayah, lihat ini, aku menemukannya di tempat sampah.
teriak Fahri sambil membuka koper itu di depan ayahnya. Pak Mahmud yang sedang duduk bersandar langsung terkejut melihat isi koper itu. Pak Mahmud terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Kita tidak boleh serakah, Nak. Ini pasti milik seseorang. Kita harus mencari tahu siapa pemilik uang ini." Fahri mengangguk. Meski di dalam hatinya masih ada keinginan kecil untuk menggunakan uang itu. "Baik, Ayah. Kita akan lakukan yang benar," jawab Fahri dengan mantap. Si hitam, yang bertengger di jendela rumah, mengeluarkan suara keras seolah-olah menyetujui keputusan mereka. Bagi Fahri, koper ini bukan sekadar penemuan besar, melainkan ujian besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hati mereka. Di malam yang sunyi, Fahri duduk bersila di lantai kecil rumahnya bersama Pak Mahmud. Koper lusuh itu diletakkan di tengah-tengah mereka, dan lampu minyak kecil menyinari ruangan seadanya. Udara dingin malam menusuk tulang, tapi keringat dingin justru membasahi wajah Fahri. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara lirih, khawatir dan penuh harap. Pak Mahmud menatap Fahri dalam-dalam, senyum bijaknya muncul meski kerutan di wajahnya semakin kentara. "Nak, kita harus melakukan hal yang benar. Uang ini pasti ada pemiliknya," jawab Pak Mahmud dengan suara tenang, penuh keyakinan. Fahri diam, mencerna kata-kata ayahnya. Di dalam hatinya, ada perasaan berat. Dengan uang itu, mereka bisa keluar dari kesulitan. Rumah mereka bisa diperbaiki, atap bocor tidak akan lagi menjadi masalah ketika hujan datang. Bahkan mungkin Fahri bisa kembali ke sekolah, belajar, dan mengejar mimpinya. Tapi ia juga tahu bahwa ayahnya benar. "Baik, Ayah," ucap Fahri akhirnya. "Kita akan cari pemiliknya." Keputusan itu tidak mudah bagi Fahri. Namun, sejak kecil ia diajarkan bahwa kejujuran adalah segalanya. Meskipun dunia mereka sempit dan penuh kesulitan, hati mereka selalu luas dan penuh kebaikan. Malam itu, Fahri tidak bisa tidur. Ia memandang koper itu dengan perasaan campur aduk, antara rasa penasaran dan harapan kecil. Si hitam, gagak kecil yang ia selamatkan, bertengger di sudut kamar seolah sedang mengawasi Fahri. "Kau tahu, kan, ini bukan milikku," bisik Fahri pada si hitam. Burung itu hanya memiringkan kepalanya, mengeluarkan suara pelan seolah setuju dengan keputusan Fahri. "Kalau saja kau bisa bicara, mungkin kau tahu siapa pemiliknya," gumam Fahri sambil berbaring dan akhirnya tertidur dengan perasaan yang masih gelisah. Keesokan paginya, mentari menyembul perlahan dari balik awan, mengusir kabut tipis yang menggantung di udara. Fahri bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap koper di sudut ruangan, mengingat keputusan yang ia dan ayahnya buat semalam. Setelah mencuci muka dan berdoa, Fahri duduk di samping ayahnya yang sudah bersiap untuk bekerja. "Nak, hari ini kita akan pergi ke kota. Mungkin ada orang yang kehilangan koper ini," kata Pak Mahmud. Meski hatinya masih ragu, Fahri mengangguk setuju. Bagaimanapun, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Perjalanan ke kota tidak mudah. Pak Mahmud dan Fahri harus berjalan jauh menyusuri jalanan tanah berdebu, membawa koper lusuh itu di tangan. Sesekali mereka beristirahat di bawah pohon besar untuk mengumpulkan tenaga. Fahri, meskipun lelah, merasa bahwa perjalanan ini adalah bagian dari perjuangan. Di sepanjang jalan, mereka melewati orang-orang yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tak ada yang memperhatikan mereka. Dua sosok kecil dengan satu koper besar yang mungkin saja menyimpan sesuatu yang berarti. "Kita harus tanya ke kantor polisi nanti," ujar Pak Mahmud sambil terus berjalan. "Mereka mungkin bisa membantu menemukan pemiliknya." Fahri mengangguk. Meski dalam pikirannya ia terus bertanya-tanya. Siapa pemilik uang sebanyak ini? Apakah orang itu juga sedang mencari-cari koper ini? Pikir Fahri. Namun ia percaya pada ayahnya. Ayahnya adalah sosok panutan yang selalu memilih jalan kejujuran, meski itu sulit dan berat. Si hitam, yang entah bagaimana mengikuti mereka, terbang rendah di sekitar, sesekali bertengger di pohon dan memantau mereka dari kejauhan. Setibanya di kota, Fahri dan Pak Mahmud langsung menuju kantor polisi kecil yang berada di tengah pasar tradisional. Bangunan itu sederhana dengan cat yang mulai memudar. Di dalam, seorang polisi tua berjaga sambil menyeruput kopi panas. "Pak, kami ingin melaporkan sesuatu," ucap Pak Mahmud sopan. Polisi itu menatap mereka dengan penasaran,
terutama koper besar yang mereka bawa. "Apa yang kalian bawa di situ?" tanyanya curiga. Dengan hati-hati, Pak Mahmud menjelaskan bagaimana mereka menemukan koper itu di tempat pembuangan sampah. Polisi itu mengernyitkan dahi, lalu membuka koper tersebut. Begitu melihat isinya, matanya membelalak kaget. "Astaga, uang ini sangat banyak," seru polisi itu. Fahri menunduk, merasa cemas dengan reaksi itu. Pak Mahmud tetap tenang, meski tatapan polisi itu berubah menjadi lebih serius. "Kalian yakin menemukan ini di tempat sampah?" tanyanya lagi. Pak Mahmud mengangguk. "Kami tidak tahu ini milik siapa, Pak. Kami hanya ingin melakukan yang benar," jawabnya. Polisi itu akhirnya mengangguk paham, lalu berkata, "Baiklah, kami akan mencatat laporan ini. Jika ada yang kehilangan uang sebesar ini, kami akan segera menghubungi kalian." Hati Fahri sedikit lega mendengar hal itu. Tapi ia tak bisa menghilangkan rasa khawatir di dalam dadanya. Bagaimana jika ada orang jahat yang mengaku sebagai pemilik koper itu? Bagaimana jika mereka datang ke rumahnya dan mencarinya? Namun, di saat yang sama, Fahri merasa bangga pada dirinya dan ayahnya. Mereka memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu berarti harus melepaskan kesempatan besar yang ada di depan mata. Setelah melapor ke polisi, Fahri dan Pak Mahmud memutuskan untuk pulang. Mereka berjalan melewati pasar yang mulai ramai dengan pedagang dan pembeli. Bau gorengan yang menggoda dan suara riuh pedagang berteriak membuat Fahri merasa lapar. Namun, ia hanya bisa menelan ludah. Uang yang ada di koper tadi kembali terlintas di pikirannya, tapi ia cepat-cepat mengusir pikiran itu. "Tak apa, Nak, kita sudah berbuat benar," ujar Pak Mahmud seolah membaca pikiran Fahri. Fahri mengangguk kecil dan kembali berjalan di samping ayahnya. Di perjalanan pulang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari kejauhan, mereka melihat sekelompok preman sedang berdiri di dekat rumah mereka. Mereka adalah preman yang sering mengganggu warga sekitar, terutama para pemulung seperti Pak Mahmud. Hati Fahri langsung berdegup kencang. "Ayah, ada apa mereka di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Mahmud menggenggam tangan Fahri erat-erat. "Tenang, Nak, kita hadapi mereka dengan tenang," jawab ayahnya dengan suara rendah. Preman-preman itu menatap mereka tajam begitu mereka mendekat. Salah satu dari mereka, yang bertubuh besar dan bertato di lengannya, berjalan menghampiri. "Hei, katanya kalian menemukan koper berisi uang, ya?" tanyanya dengan suara seram. Fahri menelan ludah, tangannya berkeringat dingin. "Bagaimana mereka tahu tentang koper itu? Kami hanya melakukan yang benar." "Itu bukan milik kami," jawab Pak Mahmud tegas. Preman itu tertawa kecil, lalu berkata, "Benarkah? Kalau begitu serahkan uang itu pada kami. Kami lebih pantas memilikinya." Fahri berdiri diam, tubuhnya gemetar. Ia menatap ayahnya dengan penuh kekhawatiran. Pak Mahmud tetap tenang, meski tatapan matanya tajam. "Kami sudah menyerahkan koper itu ke kantor polisi. Jika kalian ingin uang itu, kalian harus berurusan dengan mereka," kata Pak Mahmud dengan suara tegas. Preman-preman itu langsung terlihat kesal. "Jangan macam-macam, Pak Tua. Kalau kalian berbohong, kami tidak akan segan-segan menghancurkan rumah kalian," ancam salah satu preman sambil mengepalkan tangan. Melihat situasi yang semakin tegang, Fahri merasa takut, namun ia mencoba memberanikan diri. "Kami tidak berbohong. Kami sudah melaporkannya ke polisi," serunya dengan lantang. Preman-preman itu menatap Fahri dengan tajam. Tapi si hitam tiba-tiba berteriak keras dari atas pohon, mengejutkan mereka semua. Burung gagak itu terbang berputar-putar di atas kepala para preman, seolah melindungi Fahri dan ayahnya. Preman-preman itu terlihat bingung dan kesal. Kalian beruntung kali ini," seru salah satu dari mereka sebelum akhirnya pergi. Setelah para preman itu pergi, Pak Mahmud menghela napas lega sambil menggenggam bahu Fahri. "Kau berani sekali, Nak," ujar Pak Mahmud bangga. Fahri menatap si hitam yang kini bertengger di atas pagar, seolah tersenyum kepadanya. Dalam hatinya, Fahri berbisik, "Terima kasih, si hitam. Kau benar-benar penyelamatku." Namun, ia tahu ini belum berakhir. Kejujuran mereka mungkin akan membawa ujian yang lebih besar di kemudian hari. Malam itu, Fahri dan ayahnya duduk di dalam rumah kecil mereka. Hawa dingin malam mulai menyelinap masuk,
Tetapi ketegangan siang tadi masih terasa di udara. Fahri memikirkan para preman yang mendatangi rumah mereka. "Ayah, bagaimana mereka tahu tentang koper itu?" tanya Fahri dengan nada khawatir. Pak Mahmud menghela napas dalam-dalam. "Mungkin ada yang melihat kita membawa koper itu kemarin. Orang-orang seperti mereka memang selalu mencari kesempatan untuk mengambil apa yang bukan hak mereka," jawab Pak Mahmud dengan nada tenang, meskipun garis wajahnya menunjukkan kelelahan. Si hitam bertengger di sudut ruangan, matanya yang tajam seolah memandang Fahri penuh arti. Burung itu seperti memahami semua yang terjadi. Fahri tersenyum kecil dan mendekatinya. "Kau hebat, si hitam. Kau membuat para preman itu pergi," katanya sambil mengelus bulu hitam burung itu. Si hitam berkicau kecil, seperti menjawab Fahri. Meski rasa takut masih menggantung, Fahri merasa sedikit lebih tenang karena kehadiran burung tersebut. Baginya, si hitam bukan hanya sekadar burung, tapi juga pelindung kecil di tengah cobaan besar yang ia hadapi. Namun, Fahri tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikirannya masih dipenuhi berbagai kekhawatiran. Bagaimana jika para preman itu kembali? Bagaimana jika mereka mencari masalah yang lebih besar? Sambil menatap langit-langit rumahnya yang penuh lubang, Fahri berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang jahat. Berikanlah kami kekuatan untuk melalui ini." Di tengah doa itu, Fahri akhirnya tertidur, sementara si hitam tetap berjaga, seolah-olah siap melindungi Fahri kapan saja. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyinari gubuk kecil mereka, Fahri terbangun lebih awal seperti biasa. Namun, hari itu ada rasa was-was yang menyelimuti hatinya. "Ayah, apakah preman itu akan kembali?" tanyanya pelan. Pak Mahmud menghampirinya dan menepuk bahunya dengan lembut. "Tenanglah, Nak. Selama kita berada di jalan yang benar, Allah pasti akan melindungi kita," ujar Pak Mahmud menenangkan. Kata-kata ayahnya selalu membawa ketenangan bagi Fahri, meskipun ia tahu bahwa situasi ini bisa menjadi berbahaya. Sore itu, Fahri dan ayahnya kembali pergi bekerja seperti biasa, memulung di sekitar tempat pembuangan sampah. Fahri membawa tongkat kayunya dan karung besar, sementara si hitam terbang mengikuti mereka dari kejauhan. Tempat pembuangan sampah tampak lebih ramai dari biasanya, mungkin karena kabar tentang koper itu telah menyebar. Beberapa orang melirik Fahri dan ayahnya dengan tatapan penasaran, membuat Fahri merasa tidak nyaman. "Ayah, kenapa mereka melihat kita seperti itu?" tanya Fahri. "Biarkan saja, Nak. Kita tidak melakukan hal yang salah," jawab Pak Mahmud sambil terus mengumpulkan barang bekas. Di tengah pekerjaan itu, si hitam tiba-tiba berteriak nyaring dan terbang ke arah yang sama seperti sebelumnya. Fahri menghentikan pekerjaannya dan mengikuti burung itu dengan langkah cepat. "Si hitam, kau mau kemana?" panggil Fahri sambil berlari kecil. Burung itu berhenti di sebuah sudut tempat pembuangan sampah yang lebih sepi. Fahri mengikuti arah tatapan si hitam dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada sekelompok preman yang sedang mengobrol sambil memegang koper lain yang serupa dengan miliknya. Jantung Fahri berdegup kencang. Jadi mereka menemukan koper lain, batinnya. Fahri berjongkok di balik tumpukan sampah sambil mengintip para preman itu. Dari kejauhan, ia bisa mendengar percakapan mereka. "Uang ini masih kurang banyak. Koper yang kemarin itu seharusnya milik kita," seru salah satu preman sambil memukul koper dengan kesal. Fahri menahan napas. Kini semuanya jelas. Preman-preman itu sedang mencari koper yang ia dan ayahnya serahkan ke polisi. Mereka ingin merebutnya dengan segala cara. Fahri buru-buru kembali ke tempat ayahnya bekerja. "Ayah, aku melihat para preman itu. Mereka ada di sana dan punya koper lain," ujar Fahri dengan napas tersengal-sengal. Pak Mahmud berhenti bekerja dan menatap Fahri dengan serius. "Kita harus hati-hati, Nak. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Mereka bisa berbuat jahat," kata Pak Mahmud. Meski ketakutan, Fahri tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa apa yang ia dan ayahnya lakukan sudah benar. "Tapi ayah, mereka pasti akan terus mencari kita," tambah Fahri dengan suara khawatir. Pak Mahmud memandang putranya dengan penuh kebanggaan. "Nak, kita tidak perlu takut pada orang jahat. Yang harus kita lakukan adalah terus berada di jalan yang benar. Jika kita berpegang pada kebaikan, Allah pasti akan membantu kita," ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Fahri,
meskipun bayangan tentang preman-preman itu masih menghantuinya. Di atas kepala mereka, si hitam berputar-putar, seolah memahami situasi yang sedang mereka hadapi. Malam itu, Pak Mahmud memutuskan untuk berbicara dengan polisi lagi. Kita harus memberitahu polisi tentang apa yang kau lihat. Nak, ini bisa jadi penting, katanya. Fahri setuju. Mereka berdua pergi ke kantor polisi kecil itu lagi keesokan harinya. Sesampainya di sana, Fahri menceritakan apa yang ia lihat di tempat pembuangan sampah. Koper lain yang dipegang oleh preman dan percakapan mereka yang mencurigakan. Polisi itu mendengarkan dengan seksama, lalu mencatat semua informasi yang diberikan Fahri. Baiklah, kami akan menyelidiki hal ini, ujar polisi itu sambil menenangkan mereka. Jika benar preman-preman itu memiliki koper yang mencurigakan, kami akan mengambil tindakan. Fahri merasa lega, meskipun ketegangan masih menyelimuti hatinya. Polisi itu kemudian bertanya lagi, apakah mereka mengganggu kalian setelah kalian menemukan koper pertama? Pak Mahmud mengangguk. Mereka datang ke rumah kami dan mengancam. Pak, kami takut mereka akan melakukan hal buruk. Jelas Pak Mahmud. Polisi itu tampak berpikir sejenak, lalu berkata, jangan khawatir. Kami akan memastikan kalian aman. Kalian sudah berbuat baik, dan kami akan membantu kalian. Fahri merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata polisi itu. Dalam perjalanan pulang, ia melihat si hitam terbang di atas mereka. Burung itu tampak kuat dan bebas, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ayah, si hitam selalu menemani kita. Sepertinya dia tahu kita butuh bantuan, ujar Fahri sambil tersenyum kecil. Pak Mahmud ikut tersenyum. Kadang, pertolongan datang dari tempat yang tak terduga. Nak, jawabnya bijak. Namun, situasi ternyata tidak berjalan semulus yang mereka harapkan. Beberapa hari kemudian, preman-preman itu kembali datang ke rumah Fahri. Kali ini, mereka datang dengan wajah yang lebih marah dan sikap yang lebih kasar. Hei, kalian berdua, uang itu seharusnya milik kami, bentak salah satu preman sambil mendobrak pintu rumah kecil mereka. Fahri bersembunyi di balik ayahnya, sementara Pak Mahmud berdiri tegap di hadapan mereka. Kami sudah serahkan koper itu ke polisi. Jika kalian mau mengambilnya, pergilah ke sana, seru Pak Mahmud dengan suara tegas. Preman itu tidak terima. Mereka mulai mengacak-acak rumah kecil Fahri, menjatuhkan barang-barang seadanya yang mereka miliki. Jangan macam-macam, Pak Tua. Kami tidak peduli kemana kalian menyerahkannya. Jika kami tidak mendapatkan uang itu, kalian yang akan kami habisi, ancam salah satu preman sambil menunjuk wajah Pak Mahmud. Hati Fahri berdegup kencang. Ia merasa ketakutan melihat rumahnya dihancurkan begitu saja. Di saat situasi semakin tegang, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Para preman itu terkejut dan langsung lari tunggang langgang meninggalkan rumah Fahri. Polisi datang dengan cepat, menyelamatkan Fahri dan ayahnya dari situasi berbahaya. Fahri melihat ke langit. Si hitam terbang tinggi di atas rumah mereka, seolah menjadi tanda bahwa pertolongan selalu datang di waktu yang tepat. Terima kasih, si hitam, bisik Fahri dalam hati, merasa bersyukur bahwa kebaikan mereka mulai membuahkan hasil. Setelah preman-preman itu pergi, Fahri dan ayahnya duduk di lantai rumah yang berantakan. Barang-barang mereka berserakan, beberapa kardus penyok dan hancur. Pak Mahmud mengusap kepala Fahri dengan lembut, mencoba menenangkan putranya yang masih gemetar ketakutan. Tidak apa-apa, nak, semua sudah berakhir, kata Pak Mahmud dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Fahri menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa mereka begitu jahat? Ayah, kita tidak mengambil apapun yang bukan milik kita, tanya Fahri sambil menahan tangis. Pak Mahmud menghela napas panjang, lalu menjawab dengan bijak. Dalam hidup, nak, tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Mereka akan melakukan apapun demi kepentingan mereka sendiri, bahkan jika itu artinya menyakiti orang lain. Tapi ingat, kejujuran itu berat, namun pada akhirnya akan selalu membawa kebaikan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Fahri. Meski masih muda, ia mulai mengerti bahwa melakukan hal yang benar seringkali diiringi dengan cobaan yang besar. Namun, kejujuran dan kebaikan tetap harus menjadi pegangan hidup. Saat itu, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Fahri terkejut, tetapi Pak Mahmud segera berdiri. Di depan pintu,
Terlihat seorang polisi yang sebelumnya menerima laporan mereka. "Pak Mahmud, apakah kalian baik-baik saja? Kami mendapat laporan bahwa preman-preman itu datang lagi," ujar polisi itu dengan wajah khawatir. Pak Mahmud menjelaskan semuanya, termasuk kerusakan yang mereka alami. Polisi itu mengangguk dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, kami akan menangkap mereka. Terima kasih telah melaporkan hal ini kepada kami. Kalian sudah berbuat benar." Setelah polisi pergi, Fahri membantu ayahnya merapikan rumah mereka. Meski kecil dan sederhana, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang mereka miliki. Fahri mengumpulkan barang-barang yang masih bisa digunakan dan menyapu lantai tanah yang penuh debu. Si hitam, yang bertengger di jendela, memandang Fahri dengan mata tajamnya, seolah-olah sedang menyemangati bocah itu. "Si hitam, kau benar-benar seperti pelindung kami," bisik Fahri sambil tersenyum kecil. Burung itu berkicau pelan, membuat Fahri merasa lebih tenang. Hari berlalu dengan cepat. Meski kejadian kemarin masih membekas, Fahri dan Pak Mahmud kembali ke rutinitas mereka, memulung. Namun, kali ini ada perubahan kecil. Orang-orang di sekitar mereka mulai mendengar kisah keberanian Fahri dan ayahnya yang menemukan koper berisi uang lalu melaporkannya ke polisi. Mereka mulai memandang Pak Mahmud dan Fahri dengan penuh hormat. Beberapa tetangga bahkan memberi mereka bantuan kecil, seperti makanan dan pakaian bekas. "Kalian keluarga yang baik. Tidak semua orang bisa sejujur kalian," kata salah satu tetangga sambil memberikan sekantong beras kepada Pak Mahmud. Fahri merasa malu, tetapi juga bangga. "Ayah, kenapa sekarang orang-orang bersikap baik kepada kita?" tanyanya polos. Pak Mahmud tersenyum dan menjawab, "Ketika kita berbuat baik, Nak, kebaikan itu akan kembali kepada kita, meskipun kadang lewat cara yang tak terduga." Kata-kata itu membuat Fahri semakin yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Si hitam, yang terus mengikuti mereka, menjadi simbol dari keberanian kecil yang ia miliki. Suatu pagi, ketika Fahri dan ayahnya sedang bersiap untuk pergi memulung, seorang pria berpakaian rapi datang ke rumah mereka. Ia membawa sebuah mobil besar dan tampak berwibawa. "Selamat pagi, apakah benar ini rumah Pak Mahmud?" tanyanya dengan ramah. Pak Mahmud mengangguk sambil memandang pria itu dengan penasaran. "Saya adalah pengusaha yang kehilangan koper berisi uang beberapa waktu lalu. Polisi memberitahu saya tentang kebaikan Anda yang telah menemukan koper itu dan melaporkannya," ujar pria itu dengan wajah penuh syukur. Fahri dan ayahnya terkejut. Pria itu kemudian melanjutkan, "Uang itu adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa membayangkan jika uang itu jatuh ke tangan yang salah. Kalian adalah orang-orang baik, dan saya sangat berterima kasih atas kejujuran kalian." Pria itu kemudian mengambil sebuah amplop tebal dari dalam sakunya dan menyerahkannya kepada Pak Mahmud. "Ini adalah tanda terima kasih saya. Tolong diterima. Kalian pantas mendapatkan ini," ucap pria itu. Pak Mahmud menatap amplop itu dengan ragu. "Kami tidak mengharapkan imbalan, Pak. Kami hanya melakukan hal yang benar," ujarnya dengan tulus. Pria itu tersenyum dan berkata, "Tapi ini adalah bentuk rasa syukur saya. Dengan uang ini, saya berharap hidup kalian bisa menjadi lebih baik." Fahri melihat ayahnya akhirnya menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Hati Fahri terasa hangat. Ia tahu bahwa kejujuran ayahnya telah membawa berkah besar ke dalam hidup mereka. Setelah pria itu pergi, Pak Mahmud membuka amplop tersebut dengan hati-hati. Isinya adalah sejumlah uang yang cukup untuk mengubah hidup mereka. Pak Mahmud menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ini adalah rezeki dari Allah. Berkat kejujuran kita diberikan jalan untuk hidup lebih baik," ujarnya sambil menggenggam tangan Fahri erat-erat. Fahri tersenyum bahagia. Baginya, ini adalah jawaban dari semua doa-doanya selama ini. Hari itu adalah hari yang penuh kebahagiaan bagi mereka. Dengan uang tersebut, Pak Mahmud memutuskan untuk membangun rumah kecil yang lebih layak untuk mereka tinggali. Tidak ada lagi atap bocor ketika hujan datang, dan dindingnya kini terbuat dari bata, bukan kardus. Fahri merasa seperti hidup dalam mimpi. "Ayah, kita punya rumah sungguhan," serunya dengan penuh sukacita sambil berlari-lari kecil di dalam rumah baru mereka. Si hitam, burung kecil yang menemani Fahri sejak awal, bertengger di atap rumah itu, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Pak Mahmud juga membeli pakaian baru untuk Fahri dan beberapa peralatan sederhana
untuk memulai usaha kecil-kecilan. Kita tidak akan berhenti berusaha, Nak. Hidup ini penuh perjuangan, tapi sekarang kita punya harapan baru, kata Pak Mahmud sambil tersenyum. Fahri mengangguk penuh semangat. Kini, ia bisa kembali bersekolah, mengejar impiannya, dan membantu ayahnya membangun masa depan yang lebih baik. Pada suatu sore yang cerah, Fahri duduk di depan rumah barunya sambil memandang langit. Si hitam hinggap di pundaknya, matanya tajam menatap jauh ke depan. Si hitam, kau tahu, kau adalah awal dari segalanya, bisik Fahri sambil tersenyum. Burung itu berkicau pelan, seolah memahami setiap kata Fahri. Dari seekor gagak hitam yang terluka di tumpukan sampah, hidup Fahri berubah secara drastis. Ia belajar bahwa keberanian, kejujuran, dan kebaikan adalah kunci untuk melewati setiap kesulitan. Fahri memandang ayahnya yang sedang sibuk merapikan peralatan di halaman rumah. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Terima kasih, Ayah, telah mengajariku untuk selalu berbuat baik, gumam Fahri dalam hati. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu mudah. Tetapi selama seseorang berjalan di jalan yang benar, pertolongan Allah akan selalu datang, bahkan dari hal-hal yang tak terduga. Kisah Fahri dan si hitam menjadi cerita yang dikenal di seluruh kampung. Banyak orang kagum dengan keberanian Fahri dan kebijaksanaan ayahnya. Bagi Fahri, ini adalah awal dari masa depan yang lebih baik. Dengan penuh keyakinan, ia memandang jauh ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Si hitam terbang tinggi di langit sore itu, membawa simbol harapan dan keberanian, seakan berkata bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan selalu membawa berkah besar pada akhirnya. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan di kehidupan Fahri dan ayahnya. Rumah kecil mereka yang dulu reot kini berdiri kokoh dan nyaman. Bagi Fahri, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol dari perjuangan, kejujuran, dan keberanian yang telah mereka lalui. Fahri mulai kembali bersekolah dengan semangat yang menggebu-gebu. Ia bangun pagi-pagi setiap hari, mengenakan seragam barunya, dan membawa buku-buku yang selama ini ia rindukan. Ayah, aku akan belajar dengan rajin dan suatu hari nanti aku ingin menjadi orang sukses, ujar Fahri penuh keyakinan saat berpamitan ke sekolah. Pak Mahmud menatap Fahri dengan bangga, air matanya hampir menetes. Pergilah, Nak, raih cita-citamu. Ayah selalu bangga padamu, jawabnya dengan suara serak. Pak Mahmud kini bekerja lebih ringan, memanfaatkan sebagian uang pemberian dermawan untuk memulai usaha kecil, yaitu menjual barang bekas yang sudah ia perbaiki. Usaha itu mulai berkembang sedikit demi sedikit, memberikan penghidupan yang lebih layak bagi mereka. Fahri, di sisi lain, menikmati sekolahnya. Ia belajar dengan rajin, bercita-cita suatu hari nanti bisa membantu ayahnya dan membangun masa depan yang lebih baik. Di setiap perjalanan pulang sekolah, si hitam selalu muncul entah dari mana, terbang mengikuti Fahri hingga ke rumah. Burung itu seperti sahabat sejatinya, yang selalu setia menemani di setiap langkah hidupnya. Si hitam, kau benar-benar teman terbaikku, kata Fahri sambil tertawa kecil. Burung gagak itu hanya berkicau, namun seolah-olah membalas ucapan Fahri dengan penuh arti. Bagi Fahri, si hitam adalah tanda bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, bahkan dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Suatu hari, di sekolah, guru Fahri bertanya kepada seluruh murid, apa cita-cita kalian di masa depan? Semua murid menjawab dengan semangat. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, atau polisi. Ketika giliran Fahri tiba, ia berdiri tegak dan menjawab dengan penuh keyakinan, saya ingin menjadi seseorang yang sukses dan bisa membantu banyak orang, seperti ayah saya yang selalu mengajarkan kejujuran dan kebaikan. Ruangan kelas menjadi hening sejenak, lalu guru Fahri tersenyum penuh haru. Itu adalah cita-cita yang mulia, Fahri. Teruslah berjuang, karena saya yakin kamu bisa mencapainya, ujar gurunya. Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Fahri untuk terus berusaha. Setiap malam, ia belajar di bawah cahaya lampu kecil di rumahnya. Si hitam sering bertengger di dekat jendela, menemani Fahri dalam keheningan malam. Ayahnya, meskipun lelah, selalu duduk di sampingnya, memandang Fahri dengan penuh kasih sayang. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nak, ilmu adalah kunci masa depanmu, kata Pak Mahmud. Fahri mengangguk, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan mengecewakan ayahnya. Berkat kerja keras dan semangatnya,
Fahri menjadi salah satu murid terbaik di sekolah. Namanya mulai dikenal di kalangan guru dan teman-temannya. Banyak yang terinspirasi oleh kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Bahkan, beberapa teman Fahri mulai mengagumi bagaimana ia bisa tetap ceria dan penuh harapan meskipun pernah hidup dalam keadaan sulit. Fahri merasa bahwa segala sesuatu yang ia miliki sekarang adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berjanji akan selalu menjaga kebaikan itu. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Suatu sore, ketika Fahri pulang dari sekolah, ia menemukan ayahnya duduk diam di depan rumah dengan wajah yang murung. "Ada apa, Ayah?" tanya Fahri cemas. Pak Mahmud menghela napas dan menjawab dengan suara pelan. "Nak, ada kabar buruk. Polisi memberitahu bahwa preman-preman itu berhasil melarikan diri dari tahanan." Fahri merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ingatan tentang bagaimana preman-preman itu datang ke rumah mereka dulu kembali muncul. "Apakah mereka akan datang lagi, Ayah?" tanya Fahri khawatir. Pak Mahmud menepuk pundak Fahri dengan lembut. "Tenang, Nak, kita sudah melakukan yang benar. Jangan pernah takut pada orang jahat. Allah akan selalu melindungi kita," jawabnya dengan penuh keyakinan. Meski takut, Fahri mencoba menenangkan dirinya. Si hitam, yang tiba-tiba muncul dan bertengger di pagar, mengeluarkan suara keras, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kau benar, si hitam. Kami tidak akan takut," bisik Fahri sambil tersenyum kecil. Malam itu, Fahri berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta kepada Allah agar melindungi dirinya, ayahnya, dan rumah mereka dari segala keburukan. Hatinya merasa lebih tenang setelah berdoa. Meskipun bayangan tentang para preman itu masih menghantuinya, ia percaya bahwa kebaikan dan doa akan menjadi tameng terkuat dalam hidupnya. "Ya Allah, lindungilah kami," bisik Fahri sebelum akhirnya tertidur. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Polisi berhasil menangkap preman-preman itu, kembali setelah mendapatkan laporan dari warga yang melihat mereka di kota lain. Berita itu membawa kelegaan besar bagi Fahri dan ayahnya. Polisi datang ke rumah mereka untuk memberitahukan kabar tersebut. "Kalian bisa tenang sekarang. Mereka tidak akan mengganggu kalian lagi," kata polisi itu dengan senyum ramah. Fahri dan Pak Mahmud mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kini, kehidupan mereka bisa kembali berjalan dengan damai dan tenang. Fahri merasa ini adalah bukti bahwa kebaikan selalu menang di atas kejahatan. "Ayah, benar kata Ayah. Allah selalu melindungi orang-orang yang berbuat baik," ujar Fahri sambil memeluk ayahnya. Pak Mahmud tersenyum dan membalas pelukan itu. "Hidup memang penuh cobaan, Nak, tapi jika kita jujur dan berani, semua akan indah pada waktunya," jawabnya bijak. Si hitam, yang bertengger di atas dahan pohon di halaman rumah, berkicau dengan nyaring, seolah ikut merayakan kabar baik itu. Kini, rumah kecil Fahri benar-benar terasa seperti istana. Tidak hanya karena bentuknya yang lebih baik, tetapi karena penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan harapan. Fahri tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapinya dengan keberanian yang ia miliki. Dengan bantuan ayahnya dan semangat yang tak pernah padam, ia percaya bahwa masa depan yang cerah sudah menunggunya. Di suatu sore yang indah, Fahri duduk di bawah pohon sambil memandang langit biru yang cerah. Si hitam bertengger di bahunya, seperti biasa, menjadi sahabat setianya. "Kau tahu, si hitam, hidup ini memang sulit, tapi aku belajar banyak dari semua yang terjadi," bisik Fahri sambil tersenyum. Burung itu berkicau pelan, seolah membalas kata-kata Fahri. Baginya, si hitam adalah malaikat kecil yang dikirimkan Allah untuk membantunya. Semua keajaiban dimulai sejak ia menemukan burung itu di tumpukan sampah. Kini, Fahri menjalani hidup dengan penuh syukur. Ia tahu bahwa selama ia jujur, berani, dan tetap berbuat baik, segala cobaan bisa ia lalui. "Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, dan suatu hari nanti, aku akan membantu ayahku. Aku ingin membalas semua kebaikan yang ia berikan kepadaku," janji Fahri dalam hati. Pak Mahmud, yang melihat Fahri dari kejauhan, merasa bangga. Ia tahu bahwa putranya akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat warna jingga yang indah. Angin sore berhembus pelan, membawa kesejukan dan kedamaian. Si hitam terbang tinggi ke langit,
meninggalkan bayangannya di atas tanah. Fahri menatapnya dengan senyum penuh harapan. "Terima kasih, si hitam. Kau adalah awal dari semua ini," ujar Fahri sambil menatap burung itu hingga hilang di balik awan. Bagi Fahri, setiap langkah hidupnya adalah pelajaran berharga, dan ia percaya bahwa selama ia berada di jalan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindunginya. Amin.